Masa pensiun paling enak dihabiskan di tempat yang tenang seperti di kota Bandung ini, salah satunya. Nah, di belakang saya sudah ada rumah tempat tinggal saya untuk dihabiskan masa pensiun saya di sisa-sisa ini. Enggak, tapi. Bro, dapur. Taruh dapur aja. Ini acara Takolab. Di Takolab kali ini saya berada di kota Bandung, kota yang cukup tenang. Di belakang saya sudah ada sebuah rumah yang berdesain kolonial yang di adaptive reuse. Nah, itu kalimat yang saya baru tahu tuh. Adaptive reuse kan oleh Mas Andika Dwi Cahyo menjadi sebuah B&B, Bed and Breakfast. Dia juga seorang praktisi interior dan dosen di ITENAS. Sama-sama kita ke dalam untuk ngobrol-ngobrol dan menanyakan konsep dari B&B. Let's go. Halo Mas Andika, Halo. apa kabar? Baik, kabar baik. Gimana Mas? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Mas, ini enak banget Mas, ini nyaman banget nih. Aduh, makasih. Ya ginilah Keren, keadaannya. Kita ngobrol-ngobrol ya? Boleh. Silakan Ya. untuk mari. Mas Andika, Ya. akhirnya saya ke tempat rumah Westhoff ya. Betul, rumah Westhoff namanya. Ini salah satu proyek dari Mas Andika. Betul. Dan Mas Andika juga katanya dosen. Betul. Ya, kebetulan Ini memang dosen atau praktisi sih, Mas? bisa dibilang sebetulnya seorang dosen juga harus profesi dong, Mas. Nggak mungkin hanya ngajar terus kan. Dari mana kita ilmu yang bisa di-share kan ke teman-teman, ke mahasiswa segala macam, dan tentu itu semua harus diambil dari proyek. Jadi memang hari-hari utamanya ialah dosen. Betul, Nah, saya ngajar benar. setiap hari. Betul. Ngajar setiap hari di Betul. ITENAS tadi, dan mungkin weekend-nya atau part-time-nya mungkin itu isinya adalah proyek-proyek yang di Iya, luar gitu kan? Betul sekali. Oke. Nah, ini kan salah satu proyek dari Mas tadi bilang. Proyek-proyek yang selama ini sudah dikerjakan apa aja sih, Mas? Kalau sebetulnya proyek gimana rezeki Mas ya, kita nggak mungkin nolak dong ya. Oke. Tapi banyaknya pengalaman yang saya dapat itu tidak hanya residensial. Terakhir itu saya mengerjakan Bandara Lombok. Itu kebetulan kemarin ada event MotoGP ya. Itu paling terakhir. Sebelumnya lagi ada beberapa museum, yaitu Museum Song Terus di Pacitan dan juga Museum Batik di Taman Mini. Jadi saya tidak hanya mengerjakan residensial, tapi juga beberapa public space yang ada di Indonesia. Jadi saya dibilang nggak hanya di Bandung sih sebagai home base ya, tapi saya juga ngerjain beberapa project-project di luar. Gitu, Oke. Mas. Itu kan rata-rata hampir proyek seperti government kali atau Ya, betul. Itu dapetnya gimana sih, Mas? Swasta saya ngerti. Coba kalau pemerintah itu gimana ya? Saya sebetulnya ikut beberapa kantor. Jadi saya sebetulnya freelance juga, Mas. Saya tidak ikut kepada satu buah kantor aja, tapi saya ke beberapa kantor. Saya biasa direkrut oleh beberapa perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang memang detail di bagian airport khusus. I see. Ada lagi yang mereka fokus di bagian museum, ada lagi di office dan sebagainya. Jadi sebetulnya justru malah kita yang dicari, Mas. Kita kan profesional. Dari perusahaan-perusahaan itu yang dapatkan tender-tender itu langsung nyari Mas Andi. I see. Tapi sebetulnya proses dari lelang tender itu sendiri didapat nggak gratis ya, artinya bukan cuma-cuma kita dapat, tapi kita harus berjuang dari nol. Kita ikut kompetisi juga, ada yang namanya sayembara kan ya? Oh iya betul. Kita ikut sayembara, kalau kita menang kita akan dapat pekerjaan dan sebagainya. Jadi sebetulnya nggak ada yang namanya pekerjaan itu, oke, kamu udah ngerjain museum, kamu udah ngerjain bandara, nggak bisa seperti itu. Jadi memang kita harus berjuang dan kita bikin dokumen, Mas, untuk dokumen tebel-tebel, Mas, bikin konsep, kayak anak kuliah aja. Kalau itu menurut mereka layak dan desainnya bagus, harganya oke, kita Menang, bisa menang. jalan gitu. Menang, jalan. Seandainya nggak menang, berarti apa yang Mas Andika jalankan itu udah selesai, nggak ada. Ya, sebetulnya nggak selesai begitu aja ya. Artinya kita bisa mendapatkan sebuah dokumen yang bisa akan kita gunakan nantinya untuk proyek yang baru lagi. Jadi saya kira nggak ada yang namanya mubazir, nggak ada yang namanya gagal. Saya kira sih Apalagi ini ilmu perjuangan. ya. Betul, Apalagi Mas. Itulah kenapa saya senang jadi dosen, karena bisa sharing-sharing ya ke anak-anak muda dan yang pasti awet muda sih. Oh, oke. Mas Andika, ini kan saya udah di sini nih di rumah Westhoff. Alangkah
indahnya kalau Mas ajak saya tur dari ujung sampai ujung, Mas. Boleh, Ini boleh desainnya banget, gimana? Mas. Ngerubahnya, before and after juga bisa kebayang kayak gimana. Boleh ya? Boleh Yuk, banget. ke Oke, depannya. mari kita tunjukin. Oke, Mas Andika, ini fase depan nih, yang katanya di awalnya tuh before-nya adalah, ini kan desainnya kolonial. Mas adaptive reuse kan. Nah, bisa diceritakan nggak? Oke, ini satu yang menarik sebetulnya sih ya, adaptive reuse. Ini sebuah istilah yang sekarang lagi tren sebetulnya sih Mas. Jadi kan kita tahu banyak bangunan-bangunan yang ditinggalkan ya di Bandung, banyak bangunan-bangunan bergaya kolonial, bergaya Heritage, Belanda, ya. heritage betul. Apalagi Bandung juga ciri khasnya kan memang heritage-nya itu. Nah, di sini kita bisa melihat ada potensi sebetulnya bagaimana menghidupkan kembali bangunan ini. Jadi sebetulnya di sini gimana tampilan itu nggak terlalu tua, old school banget, tapi dengan ciri khas kolonial yang masih tetap bertahan. Dan disinilah ada yang istilah namakan dengan adaptive reuse. Jadi bagaimana kita mengadaptasi fungsi bangunan yang tadinya itu digunakan untuk rumah tinggal tapi sudah ditinggalkan. Nah sekarang karena owner ingin dijadikan untuk disewakan, nah kita harus tahu selera pasar. Nah, jadi kesan suram tadi itu kita coba sulap dan inilah hasilnya, Kesan Mas. suram. Yes. Ya, yang ya saya ngerti lah. Desain kolonial itu kesannya suram, Ya. kurang cahaya, macam, Betul. dibuat kayak begini. Saya sih istilah adaptive reuse itu bukan saya yang menemukan, itu sudah menjadi tren saat ini di mana pasar sudah mulai kangen dengan nostalgia Bandung seperti zaman dulu seperti apa, dan akhirnya itulah target kita, orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang pengen Betul. desain. Kita ke dalam nih, Mas. Boleh, silakan Mas. Kita bahas ke dalam. Oke. Oke, Mas, benar. Kesan suramnya itu sudah hilang. Nah, diganti sama warna-warna yang benar agak kekinian lah ya. Apa namanya ya? Milenial-milenial ini suka dengan kayak gini. Ini idenya dapat dari mana, Mas? Sebetulnya sih ini hasil diskusi dengan owner juga ya. Kita lihat gimana sih selera pasar saat ini dan siapa target marketnya. Oke. Dan di sini kita sudah memutuskan target marketnya adalah keluarga-keluarga muda, anak-anak muda. Ya. Jadi kita lihat anak-anak muda tuh senang dengan warna-warna pastel, Mas. Oh. Nah, dari hasil itu makanya kita coba untuk menerapkan warna-warna pastel dari mulai warna kusen, kemudian fabrik-fabrik yang kita gunakan di sofa ini dan sebagainya. Sampai dindingnya. Betul. Oke. Nah, kalau lantai gimana, Mas? Oke, untuk lantai kita lakukan agak major perubahannya, agak cukup banyak karena memang aslinya itu tegel, Mas, warnanya gelap. Kolonial, tegel ya, kecil-kecil itu ya kalau saya. Betul, Yang 25 cm ukuran 20 cm. Ya, oke. Terus warnanya juga hitam sama merah. Kebayang warna merah, ya kan? Masuk ruangan merah, kayaknya nggak cocok nih untuk bertinggal lama-lama gitu ya. Makanya di sini kita coba untuk mencari alternatif solusi dengan menggunakan warna yang lebih netral, tapi dengan warna-warna yang hangat. Dan di sini kita ambil warna beige. Kemudian ada beberapa detail-detail yang kita gunakan dengan motif tertentu. Sehingga unsur-unsur etniknya tetap ada juga. Yang terakhir, ceilingnya. Gimana, Mas? Dibuat kayak begini. Awalnya kayak begini, rata atau emang ada gimana? Oke, untuk plafon sebetulnya ini major juga perubahannya. Jadi kita awalnya itu kan tidak menggunakan gipsum ya. Kalau dulu itu kan tidak ada material yang gipsum. Dulu itu menggunakan multiplek. Multiplek, bener, yang betul, tipis itu, betul. dan sudah banyak yang rusak. Dari situ kemudian bentuknya juga flat dan tidak ada highlight di dalam ruangan. Jadi pembentuk suasana itu kayaknya kurang nih. Nah dari situ kebetulan kecetus ide gimana kalau kita bikin plafonnya itu agak trapesium ke atas. Jadi nggak kotak, kalau kotak kayaknya lebih biasa banget ya Mas ya, dinaikkan gitu, up ceiling. Kita bikin di sini lebih trapesium agar kesan etnik kolonialnya juga masih dapat. Nah dibantu dengan lighting di sini sebagai pembentuk ambient suasana sehingga terciptalah suasana yang lebih hangat dan lebih santai. Oke, jadi intinya Mas Andika itu punya dua major dari awal saya dengar yang rubah, yaitu udaranya sama pencahayaan. Bisa jelasin, Mas? Oke, problem kalau misalnya orang tinggal lama-lama di rumah, itu kan sebetulnya kenyamanan ya. Sedangkan kenyamanan itu kan berpengaruh dari dua hal sebetulnya, Mas. Penghawaan, pencahayaan. Nah, di sini kita juga lakukan research, Mas. Nggak sembarangan. Kita lihat dulu, dari mana sih arah mataharinya kan, Mas? Harus dicek dulu, arah matahari dari mana. Arah mataharinya, terbitnya di mana? Terbit dari mana, betul. Kemudian dari situ kita coba pelajari ketika siang hari, bagaimana shadingnya. Nah, seperti kita lihat di sini ada beberapa pantulan-pantulan cahaya yang ditimbulkan dari pencahayaan alami. Iya. Jadi inilah sebetulnya prinsip sustainable juga, Mas. Jadi berkelanjutan, ramah lingkungan dan juga harus nyaman. Gitu Mas prinsipnya. Itu major itu yang dirubah, merubah semua akhirnya. Merubah feel-nya ya. Betul. Ini kamar master bedroom. bisa kita lihat? Boleh, silakan.
Wah, Mas, ini udah kayaknya pengennya saya pengen tidur aja nih, Mas. Oh boleh Mas, silakan Mas kalau mau. Kan, ini nyaman banget dan dingin bener. Iya, Udaranya masuk. pengawannya, Betul. Ini apa yang Mas rubah? Umumnya sih kalau dari kamar ini kita bisa lihat lantai ya, paling utama Lantai. sih ya. Kita cari material yang mirip seperti tegel, tapi kita susunnya dengan French pattern namanya. Wah, Ini susunannya French, Prancis. France, Ya, oke. agak Ini dingin juga tadi barat-baratan saya pegang, Mas. Ini materialnya sebetulnya ini artifisial, tapi Oh. teksturnya mirip batu, mirip tegel juga. Jadi kita cari yang mirip memang Mas. Yang dari yang sebelumnya. Betul. Terus apa lagi, Mas? Yang di... Kemudian furniture kali baik kita bikin di sini sih. Oh, semuanya kita bikin custom? custom yang di sini. Oke. Ini kebetulan kita bikin custom, bentuknya lebih ya kekinian anak-anak muda ya. Warnanya juga ada. Warna-warnanya lagi. juga Iya. warna-warna yang lebih bright seperti itu. Untuk kamar lain juga kayak begini. Warna-warnanya. warna-warna kamar lain kita ada 4 tipe sebetulnya Mas. Ada 4 tipe. Oke. Ada yang untuk anak-anak, Oke. ada yang untuk kakek nenek, yang ini untuk orang tua, ada lagi untuk yang anak remaja. Jadi ada 4 kamar di sini. 4 kamar dengan tipe style yang berbeda-beda. Ah. Ceilingnya saya lihat juga hampir sama kayak di yang sana. Ada 2 level tuh kayak. Ya, 2 level up ceiling ya, betul. Oke. Nah, itu kamar mandi. Ya. Sangat bagus sekali saya lihat cahayanya tuh. Coba kita sana. Ini bisa lama-lama kalau dalam kamar mandi Mas, kalau kayak gini desainnya. Tetap dingin, sama cahayanya itu seperti punya lampu 1000 watt, padahal nggak ada lampu yang nyalain Mas. Ini bisa diceritain nggak Mas? Dapat idenya terus fungsinya? Oke, untuk kamar mandi itu kan sebetulnya area yang paling tinggi tingkat keamanannya. Sedangkan Oke. kalau kita gunakan pencahayaan buatan, Mm-mm. itu tentunya tergantung sama listrik. Oke. Nah, ini kan harus 24 jam, Mas. Kebayang dong kalau ini lagi mati lampu, Mm-mm. orang harus kemana Oh, larinya? oke. Nah, dari situlah kita coba untuk membuat bukaan di atas plafon dan memaksimalkan pencahayaan Iya, Mas. alami. Tapi pada saat malam kan udah gelap, baru lampu nyalakan. Betul, betul menyalakan. Oh. Tapi kita juga masih bisa dapat cahaya terang bulan Mas di sini. Karena bisa dibilang ini lahannya cukup terbuka dan memang cahaya bulan ini tetap oke di Tetap sini. masuk tembus Jadi ke kalau sini. mau yang romantis malam-malam gitu ya, di sini ini oke ada cahaya Oke. bulan, ada segala macam. Setuju. Cocok buat couple yang mau honeymoon, Mas. Oke. Kita sekarang di luar aja Mas. Boleh? Wah. Ini ruangan apa Mas? Ini ruangan santai, Mas. Oh, ruangan santai. Betul. Tapi outdoor. Outdoor. Cuman di siang tengah bolong gini, udaranya masih dinginnya dapat. Sejuk Mas ya, masih Bandung ya. Masih Bandung. Nah, rumah Westhoff ini inti dari seluruh ujung ke depan sampai ke belakang ini desainnya apa Mas? Kalau saya boleh sebut sebetulnya sih lebih ke modern kolonial ya. Modern kolonial. Betul, karena bentuk-bentuk kolonial masih tetap dipertahankan tapi dipadukan dengan unsur-unsur modern kayak materialnya dan sebagainya. Ah, oke. Oke. Pertanyaan terakhir. Kan Mas sebagai dosen nih, dan dari kacamatanya Mas Andika, gimana sih dunia desain interior di Indonesia ini sebenarnya? Ini buat anak muda sih, buat para desainer muda lah. Paling mungkin saya kasih pesan aja kali ya ke teman-teman yang Ya, muda-muda, termasuk juga pada mahasiswa saya. Sebetulnya sih jangan pernah untuk selalu takut untuk gagal. Dan Oke. yang paling penting juga selalu hargai proses kalian melakukan. Jadi meskipun itu gagal, baik buruk ataupun itu berhasil, semua adalah perjalanan proses dan itu harus kalian apresiasi. Itu adalah portofolio kalian dan jangan lupa itu harus kalian selalu pelajari sampai dengan nantinya. Oke, nice. Mas Andika, thank you banyak. Sama-sama, Mas. Udah dikasih waktu tour nih di rumah Westhoff di Bandung. Adem, cahayanya banyak ini. Thank you. Thank you. Sama-sama. Jika ingin melihat proyek-proyek dari Mas Andika, bisa lihat di mana Mas? Follow Instagram saya di @andikadwicahyo.project dan juga follow Instagram untuk Rumah Westhoff @rumahwesthoff. @rumahwesthoff. Dan jangan lupa memfollow Instagram Tako di @tako.id untuk melihat program Tako Lab selanjutnya. Juga subscribe di YouTube Tako di Tako ID. Saya Gunadi dari Bandung, pamit undur diri. Saya Andika Dwi Cahyo dari Rumah Westhoff, pamit undur diri. Awali perubahan bersama Tako, make that change.